Alhamdulillah, alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah yang baru kita baca menjadi penenang hati-hati kita, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan-keberkahannya kepada kita, dan semoga juga menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita iman Islam yang terus lebih baik, kemudahan-kemudahan dan juga kebaikan keberkahan-keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul Baqarah ini, apalagi pada juz pertama dari surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala paling tidak memanggil Bani Israel itu ya minimal 3 kali panggilan. Ada dalam ayat yang ke-40, ke-47 dan 122. Ya, Allah Subhanahu allati ala an'amtu alaikum. Dan ini hampir dalam 3 ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Bani Israel dengan sebutan ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Aku berikan kepada kalian. Dan memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, juz pertama dari surat Al-Baqarah ini itu memanggil Bani Israel agar senantiasa, ai Bani Israel, ingat akan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang aku berikan kepada engkau, dan nikmat yang aku berikan kepada engkau itu luar biasa banyak, tetapi senantiasa Bani Israel tidak pernah mau mensyukuri karunia, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, tidak ada bangsa ya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umat yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan, ya, arinallaha jahrah, ya, aku ingin melihat Allah, kami ingin melihat Allah wahai Musa, wahai nabi kami, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika akan turun ke bumi mereka, kemudian pingsan mereka, kemudian ya tidak sanggup dan akhirnya mati meninggal, ya. Dan lagi-lagi mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Israel, hidupkanlah, ya, sahabat-sahabat kami yang telah mati, umatmu yang telah mati. Allah kemudian mengabulkan permintaan-permintaan kalian. 90% lebih nabi itu berasal dari etnis Bani Israel. Makanan surga yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bertahap, sedikit 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 turun dari langit, karena memang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Allah, turunkan kepada kami. Wahai Musa, minta kepada Allah biar kami diturunkan makanan dari surga, biar kami percaya kepada engkau, kepada risalahmu, kepada agama Allah ini. Musa minta kepada Allah dan akhirnya mereka makan makanan surga. Anzalallahu alaihimul manna wassalwa. Allah turunkan makanan al-man wassalwa, madu yang luar biasa enak, ya, nyaman, lembut dimakan, ya, wassalwa, burung-burung yang renyah untuk dimakan. Semua itu sebagai salah satu bukti betapa karunia Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada Bani Israel luar biasa banyak, luar biasa. Allah turunkan kenikmatan kepada Bani Israel. Tapi hampir semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, tidak ada yang mereka syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Mereka minta nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa banyak ini, mereka ganti dengan nikmat-nikmat yang tidak baik dan yang tidak nyaman untuk dikonsumsi. Seperti mereka minta, ya, atas tabdiluna, ya, apakah kalian mau mengganti karunia Allah yang luar biasa banyak ini dengan sesuatu yang lebih buruk? Mereka minta bawang, mereka minta makanan yang, ya, wanginya tidak nyaman, padahal Allah sudah turunkan kepada mereka al-manna wassalwa, makanan dari surga.
Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah mencabut karunia dari mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian karena mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah kemudian mencabut nikmat-nikmat yang luar biasa banyak ini. Ya, nabi kemudian tidak didatangkan dari mereka. Makanan surga kemudian mereka dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah anzalna alaikumul ghamam, Allah turunkan kepada kalian, ya, yang melindungi kalian dari panas, Allah cabut, ya, semua karunia-karunia yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juz kedua dari surat Al-Baqarah ini kemudian, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah turunkan karunia kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 karunia, dan tolong syukurilah 3 karunia ini agar kalian diberikan karunia lebih-lebih lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan seperti Bani Israel, sudah diberikan karunia yang luar biasa, sudah diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mensyukurinya, mereka tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama itu, jemaah yang dimuliakan Allah, adalah nikmatul Quran, mukjizat Allah, mukjizat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah turunkan kepada beliau. Syahrul, dalam juz yang kedua ini nanti kita akan baca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Quran ini adalah karunia, Quran ini adalah nikmat. Sebab dengan Quran hati-hati orang Islam menjadi tenang, pikiran mereka menjadi tenang. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Kalau kita lagi ditimpa masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ajarkan kita untuk berdoa, dan salah satu doanya adalah, ya Allah, jadikan Quran ini sebagai penawar hati kami yang sedang gundah gulana, yang sedang sedih, yang sedang diuji, yang sedang dicoba oleh musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah angkat derajat orang gara-gara mereka senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini. Dan Allah hinakan orang gara-gara mereka tidak mau dekat dengan Al-Qur'anul Karim ini. Quran ini, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah karunia yang luar biasa. Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya. Dan kalau kita dekat dengan Al-Quran ini, kalau rumah tangga dekat dengan Al-Quran ini, maka Allah akan muliakan keluarga. Allah akan muliakan rumah tangga. Anak-anak kita kalau dekat dengan Al-Quranul Karim, maka Allah akan muliakan mereka. Allah akan tinggikan derajat mereka. Ini adalah karunia yang harus kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doa Nabi Ibrahim 5.000 sebelum Nabi dilahirkan, dia berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Akhir dari, ya, akhir dari juz pertama dari surat Al-Baqarah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Allah utus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah sebuah karunia, sebuah nikmat. Makanya dalam surat Ali Imran Allah sebutkan, laqad mannallahu alaikum id ba'atsa fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Sungguh Allah telah berikan kepada kalian anugerah. Sungguh Allah telah berikan kepada kalian, wahai umat Muhammad, umat yang terakhir, sebuah karunia. Kalian diutus kepada kalian seorang nabi, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rahmatnya, kasih sayangnya kepada umatnya luar biasa. Ya, karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari berusaha sebisa mungkin jadikan figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur, ya, untuk kita contoh dalam rumah tangga kita. Seorang pebisnis, maka berusahalah untuk mencontoh pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang suami, maka contohlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam.
berperilaku dalam rumah tangganya. Seorang pemimpin, contohlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk senantiasa berusaha, memang tidak akan pernah mungkin seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berusaha untuk menjadi, ya, seperti beliau 20%, 30%, maka itu adalah karunia nikmat yang luar biasa. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, anugerah yang Allah turunkan kepada kita adalah syariatnya yang luar biasa mudah. Makanya di awal surat Al-Baqarah, di awal juz kedua surat Al-Baqarah ini Allah sebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat wasata, umat yang diberikan syariat yang luar biasa mudah. Salat kita diberikan mudah, puasa kita tidak diwajibkan setiap hari, ya, hanya 1 bulan dalam 1 tahun, ya, sedekah juga maksimal 10%, ya, rata-rata 2,5% sebagai sebuah salah satu nikmat dan karunia yang Allah turunkan kepada kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Inilah 3 karunia yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri dan jangan sampai kita seperti Bani Israel. Allah cabut karunia-karunia yang luar biasa Allah turunkan kepada kita gara-gara kita tidak mau mensyukuri karunia Allah ini. Terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah, berkah selalu, semoga senantiasa diberikan kemuliaan-kemuliaan, kemudahan-kemudahan, dan keberkahan dari tilawah tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Syaf, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Ustaz sudah menyampaikan 3 karunia yang besar yang Allah turunkan kepada kita semua. Bagaimana sikap kita agar kita senantiasa bisa mensyukurinya. Dan ada beberapa hal yang kami informasikan pada pagi hari ini. Kami telah mengirimkan link untuk gabung ke grup. Cukup dengan menekan linknya, maka Bapak Ibu insya Allah sudah tergabung di grup. Mudah-mudahan segera sampai di Bapak Ibu sekalian melalui selama ini jalur-jalur informasi yang telah berjalan. Dan yang bergabung di link nanti insya Allah kita juga akan mengirimkan kalau yang tertinggal mengikuti kajian, insya Allah rekamannya juga kami akan sampaikan melalui link tersebut, dan berharap juga nanti link tersebut bisa kita share di YouTube atau di Spotify yang lain agar kita bisa mengikuti hikmah-hikmah yang telah disampaikan oleh Ustadz. Yang perlu dijelaskan kepada kita, bagaimana sikap kita mensyukuri itu dalam bentuk tindakan. Tadi ada 3 hal yang harus kita syukuri, ya. Syariat itu sendiri, turunnya Nabi Muhammad, Al-Quran itu sendiri, agar kita tidak seperti Bani Israel itu, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa Al-Qur'anul Karim ini, salah satu cara kita mensyukurinya adalah dengan cara khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menyebut bahwa orang yang paling baik dari umatku adalah orang yang mau membaca Al-Qur'anul Karim dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensyukuri Al-Qur'an ini dengan cara ayo baca, ya, sisihkan waktu 5 menit, ya. Kak bisa 5 menit, mungkin 3 menit, ya. Baca setiap hari Al-Qur'anul Karim, karena dengan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, ya, hati-hati yang tenang, pikiran-pikiran yang tenang. Kalau hati sudah tenang, pikiran tenang, maka kantor kita akan jadi tenang, di rumah tangga juga kita akan menjadi tenang, ya, interaksi dengan orang lain juga akan menjadi tenang, ya, dengan anak-anak juga kemudian Allah akan bikin kita menjadi tenang. Kenapa? Karena kita senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim sebagai salah satu bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu tanda kita tidak ingkar dengan Al-Qur'anul Karim ini. Syukur kita dengan baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah berselawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim alaika ya Rasulullah ya Habiballah
Ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa orang yang berselawat kepadaku, kepada kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menurunkan rahmatnya 10 rahmat kepada dia, 10 doa kepada dia, gara-gara kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita bisa diberi kesempatan untuk bisa datang ke Masjid Nabawi, datang ke kuburan beliau, makam beliau, kemudian mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safiyallah. Kita ucapkan selawat kepada beliau, salam kepada beliau. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan salam kepada aku, raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan ruh kepadaku, li arudda alaihi salam, untuk aku jawab salam yang ia ucapkan kepada aku. Beginilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-karunia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita bersyukur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mudah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, dulu bangsa-bangsa terdahulu, umat-umat terdahulu, kalau mau taubat harus bunuh diri dulu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Najis yang ada dalam pakaian mereka harus dibakar, ya, pakaian mereka, ya. Badan kalau ada najis, potong badannya. Sebagai syariat yang luar biasa berat umat-umat terdahulu, kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang luar biasa mudah, nyaman, enak untuk dilakukan, ya. Ada najis tinggal cuci, ya, ada dosa tinggal beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya cara kita mensyukuri karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui syariat-syariat yang mudah, yang nyaman ini. Ayo dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan syariat yang mudah, puasa mudah kita lakukan. Ya, salat juga demikian mudah kita lakukan. Ya, hanya 5 kali dan satu waktu, nggak tidak sampai 10 menit kita sholat. 10 menit juga orang sudah protes kalau kita jadi imam panjang-panjang. Ya, sederhana Allah Subhanahu wa taala berikan syariat ini. Ya, baca Quran juga mudah. Waktu apalagi dengan, ya, work from home ini, ya, kerja dari rumah, ada banyak waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mensyukuri syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan dengan kita bersyukur, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang Pak Ustadz sampaikan di awal tadi, kalau kita bersyukur dengan Quran, kalau kita bersyukur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bersyukur dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, taat kita melaksanakan rukun Islam ini, maka Allah akan angkat derajat kita jauh lebih mulia daripada derajat orang-orang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan syariat ini, dengan Quran ini, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tambah keberkahan-keberkahannya untuk rumah tangga kita. Allah akan tambah keberkahan-keberkahannya untuk keturunan kita. Allah akan tambah keberkahan-keberkahannya untuk diri kita. Pribadi kita akan jauh jadi pribadi yang baik kalau kita syukur dengan Quran, kalau kita syukur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita, ya, bersikap sebagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lapang dadanya, yang senantiasa senyum pada orang lain, memudahkan urusan orang lain, melapangkan urusan orang lain, maka kita akan menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan kita mensyukuri, jamaah yang dimuliakan Allah, karunia-karunia Allah yang Allah turunkan kepada kita ini menjadi wasilah Allah memuliakan kita, memuliakan keluarga kita, memuliakan keturunan kita, dan insya Allah berkah-berkah Allah akan turunkan kepada kita. Demikian, semoga insya Allah memberikan kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan mensyukurinya keberkahan Allah turunkan buat diri kita dan keluarga kita semua, dan Allah menjaga kita dalam kebaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat saat ini tepat. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung secara istiqomah di kajian ini. Dan link yang kami kirimkan tadi dapat disebarkan kepada yang lain.
Mudah-mudahan dengan saran itu menjadi amal kebaikan kita juga untuk bisa mengajak orang lain dalam kebaikan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini esok hari. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengawali awal pekan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.